Shalom, bersama saya kembali Ida. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengapa Harus Berdoa. Saudara, beberapa waktu lalu saya mengalami satu kondisi yang lelah untuk berdoa. Rasanya sudah capek, rasanya sudah berdoa sekian lama, tapi kok ya jawabannya belum juga datang, kayak gitu. Saya mengalami satu kondisi yang benar-benar lelah dan capek dan rasanya malas berdoa. Kayaknya nih, berdoa sama enggak sama aja. Berdoa sama enggak, ya enggak terlalu beda gitu. Dan aku melihat orang-orang yang nggak berdoa pun mereka mengalami sesuatu yang baik juga, mengalami sesuatu yang luar biasa juga gitu kan. Tapi ada satu hal yang menegur saya. Ada satu firman Tuhan di dalam Daniel, kita baca bersama ya. Daniel, di kitab Daniel 10, kita baca Daniel 10. Daniel 10. Daniel 10. Oke. Ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13. Saya bacakan ya. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikanlah penglihatan itu. Oke, Daniel dapat firman dan penglihatan. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanannya sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi selama 3 minggu itu Daniel berdoa dan berpuasa. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat. Tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dan ufas. Jadi Daniel dapat penglihatan ya. Kita lanjutkan. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan dan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Saya lanjutkan. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya. Ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku terpelungkup dan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Jadi ketika mendapat penglihatan ini, Daniel itu lemas gitu, lemas ketakutan dan sempat pingsan, tapi dibangunkan lagi. Saya baca ya. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Oke, apa yang dikatakan penglihatan ini? Saya sebut aja sosok malaikat ya, karena perawakannya itu seperti mighty man ya, gambaran pahlawan malaikat-malaikat Allah yang tinggi besar gitu ya. Ayat 12, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Saya ulangi sekali lagi, sebab telah didengarkan perkataanmu, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi di sini tuh dicatat sejak pertama kali Daniel berdoa. Sejak hari pertama Daniel berdoa minta pengertian, dia merendahkan diri hadapan Tuhan. Surga itu sudah mendengar, saudara.
Ini sesuatu yang wow. Sejak hari pertama Daniel berdoa, doanya Daniel itu sudah didengar di surga. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Dan malaikat ini sengaja diutus untuk memberikan jawaban doa buat Daniel. Ya kan? Kita baca ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ternyata ada penghalang. Penghalangnya adalah pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, untuk lebih jelas lagi saya akan ajak baca untuk versi bahasa Inggrisnya di NLT ya, versi NLT-nya. Di versi NLT Daniel 10, tetap di Daniel ya. Daniel 10 versi NLT. Oke, saya bacakan. Daniel 10 tadi ya. Then he said, malaikat itu ya. Then he said, don't be afraid Daniel. Jangan takut Daniel. Since the first day you begin to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. Sejak hari pertama engkau mulai berdoa minta pengertian dan merendahkan diri, your request has been heard in heaven. Doamu itu udah dijawab dari surga. Ya, udah didengar di surga. And I have come in answer to your prayer. Dan aku telah datang kepadamu untuk menjawab doamu. But tetapi for 21 days, untuk 21 hari, the spirit, nah ada kata the spirit prince of kingdom of Persia block my way. Ada satu spirit yang menghalangi sehingga malaikat yang diutus Tuhan untuk menjawab doa kita ini datang dalam kehidupan kita. Ada satu spirit yang ngeblok jalannya malaikat ini. Dan kabar baiknya, dan Mikael, one of the archangel, come to help me. Kita tahu ya, ada yang namanya malaikat pembawa kabar, itu namanya Gabriel. Dan di sini ada di notis bahwa ada seorang sosok bernama Mikael, malaikat perang Allah, pemimpin bala tentara perang Allah. Itu Mikael, come to help me. And I felt him there with the spirit prince of kingdom of Persia. Aku meninggalkan dia. Jadi di sini nih, ketika kita berdoa, kita berseru, Daniel berdoa, Daniel berseru, ternyata Tuhan pun mau menjawabnya. Dan Tuhan sudah mengutus pribadi yang kita lihat dengan penglihatan tadi ya, satu sosok yang luar biasa tadi, mighty man tadi. Tapi ternyata ketika dia mau datang dalam kehidupan Daniel, apa yang terjadi? Ada satu spirit yang ngeblok, yang dia menghalangi dia untuk datang kepada Daniel selama 21 hari. Kemudian ada Mikael yang datang. Oke, dia yang menghadapi, dia yang berperang. Dia adalah bala tentara perang Allah, pahlawan, pemimpin bala tentara perang Allah. Dia yang berperang melawan setiap spirit-spirit itu. Dan akhirnya siapa ini? Sosok malaikat ini, mungkin malaikat ini adalah Gabriel, itu membawa satu kabar baik kepada Daniel. Nah, satu ayat ini menegur saya, saudara. Ketika saya berdoa minta sama Tuhan, ketika saya berdoa ada satu pengharapan, ada satu iman, ada satu sesuatu yang saya perjuangkan, tetapi saya belum menerimanya, ada berjuta-juta alasan untuk kita menyerah di tengah jalan. Ya, kita lelah berdoa, kita capek berdoa, seolah-olah kita ngomong sama tembok, seolah-olah Tuhan itu nggak denger doaku sih, kayak gitu kan ya. Dan akhirnya kita memilih untuk udahlah nggak usah berdoa.
Orang di kanan kiri kita banyak orang nggak berdoa, hidupnya juga diberkati gitu, hidupnya juga disertai Tuhan. Sedangkan aku yang berdoa, kenapa aku mengalami satu hal yang ini ya nggak enak, tapi belum ada jawaban. Dan tidak jarang dari setiap kita yang memilih untuk malas berdoa. Aku udah lama tuh nggak berdoa. Saat teduhku lagi kacau sekarang ini. Aku udah nggak berdoa 1 bulan, 2 bulan, atau udah setahun, atau sampai ada yang ngomong kayak gini. Aku kecewa sama Tuhan. Tuhan nggak jawab doaku. Aku udah berdoa, Tuhan nggak jawab doaku. Dan saya mau katakan saudara, Tuhan itu Bapak yang baik, bukan? Seorang bapak yang baik tidak akan memberikan anaknya ular ketika ia meminta ikan. Bapak yang baik juga nggak akan memberikan anaknya batu ketika ia meminta roti. Bapak yang baik itu yang akan menyertai kita, yang akan memberkati kita, yang akan memimpin kita. Yang bahkan Alkitab berkata, aku yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Itu yang dilakukan atas kehidupan Daniel. Bagian Daniel apa sih? Bagian Daniel apa? Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya sedemikian rupa. Dia tidak menajiskan makanannya. Dia menjaga hidupnya kudus. Dia berusaha hidup layak di hadapan Tuhan. Dia berusaha hidup benar sekalipun itu sulit. Apalagi di tengah kondisi kita saat ini. Aku tahu bahwa hidup benar, tidak najis, tidak melanggar firman Tuhan itu nggak mudah, saudara. Karena ada begitu banyak hal yang membuat kita untuk jatuh lagi, kayak gitu kan. Tapi satu hal, ketika kita jatuh lagi, kita berani bangun lagi. Kita jatuh berani bangun lagi. Tuhan menghargai orang-orang yang seperti ini. Belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu atas hidup kita itu luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan, jangan pernah berhenti berdoa, saudara. Kalau Daniel aja yang sudah berdoa, sudah berpuasa, itu sudah sekti ya ibaratnya ya. Mulut singa aja terkatup gitu ketika menghadapi Daniel. Daniel ini orang yang diurapi Tuhan. Seorang yang diurapi Tuhan aja doanya masih diblok. Apalagi kalau kita hidupnya sembarangan, apalagi kalau kita sama sekali malah nggak berjaga-jaga di dalam doa, apalagi kalau kita nggak berjuang, nggak benar-benar berjuang terus atas kehidupan kita, ya gampang doa kita akan diblok, doa kita nggak dijawab. Ya, itu yang akan kita alami. Dan firman ini menegur saya secara pribadi untuk, oke, ingat, ketika kita pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan, pastikan kita menjadi pelaku firman. Hidup benar itu gimana sih, saudara? Berusaha ngelakuin firman. Kalau kita jatuh, kita berusaha lagi, bangkit lagi. Kita minta pengampunan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Minta darah Yesus menguduskan kita, menyucikan kita, melayakkan kita. Seperti itu. Karena hidup di dalam, selama kita masih hidup di dalam kemanusiaan ini ya, kita masih punya kedagingan, saudara. Dan gak mudah untuk benar-benar ketika dilukai kita gak sakit, ya gak mungkin. Pasti kita akan mengalami sakit, pasti kita mengalami kecewa. Tapi bagaimana respon kita terhadap kekecewaan dan rasa sakit itu? Apakah kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan? Atau kita datang ke hadapan Tuhan, ini sakit, ini gak mudah, beri aku kekuatan Tuhan. Selama kita di posisi yang benar-benar berusaha untuk ngelakuin apa yang Tuhan mau, percayalah Tuhan yang akan berperang bagimu. Seperti Daniel, mungkin ada banyak satu spirit yang berusaha mengeblok Daniel, yang berusaha menghalangi jawaban doa, yang menghalangi kuasa, yang menghalangi pengertian, menghalangi pewahyuan itu datang. Karena jelas sekali dalam konteks ini yang diminta Daniel apa? Karena akan ada kesusahan besar, Daniel itu minta pengertian. Yang Daniel minta itu hikmat, pewahyuan. Ya kan, yang Daniel minta itu adalah pengertian, gitu kan ya, yang akan memimpin Daniel untuk bisa mengambil langkah ke depan. Mungkin sekarang yang kita hadapi juga hal seperti ini, saudara. Engkau sudah dalam satu kondisi di mana seolah-olah jalanmu buntu, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi, seolah-olah kamu udah berusaha sekian lama, udah berdoa, bahkan udah bertindak,
udah lakuin firman, menabur kasih, tapi masih belum diampuni oleh saudaramu, masih belum diampuni oleh pasanganmu, masih belum diampuni oleh mertuamu, masih belum mengalami pemulihan. Mungkin kau sudah berdoa sekian lama juga untuk mengalami terobosan keuangan. Engkau sudah berdoa, engkau sudah berusaha, engkau sudah coba ini semua bisnis juga udah dicoba, tapi belum mengalami sesuatu yang kayak gimana. Kok rasanya susah? Mungkin di antara kita sudah apply ke lamaran di mana-mana ya, di company kita udah berdoa, tapi kok ya belum dapat kerjaan juga. Atau ada di antara kita yang sedang menanti-nantikan pasangan hidup gitu ya. Tuhan, aku udah berdoa loh, aku udah berdandan loh, aku udah berkaca loh, kok belum juga ada jodoh Tuhan gitu. Mungkin ada sesuatu yang kita udah lakukan, kita upayakan, tapi kita belum mendapatkan apa-apa. Jangan sedih saudara. Daniel, orang yang dicatat ya, punya spirit of excellence, aja berani diblok jalannya loh. Jalannya ada yang ngeberani di ngeblok. Dan satu kabar baik, puji Tuhannya adalah Daniel ini konsisten di dalam Tuhan. 3 kali sehari dia menyembah Tuhan, Alkitab mencatat. Kemudian dia naikkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Maka apa? Dengan segala mungkin spirit itu engkau gak sanggup melawannya dengan kekuatanmu yang terbatas. Tapi saya mau katakan bahwa setiap penghalang-penghalangmu untuk kamu terima urapan Tuhan, untuk kamu terima kuasa Tuhan, untuk kamu terima pengertian, untuk kamu terima jawaban doa, untuk terima mukjizat itu, spirit yang menghalangi itu Tuhan yang akan memeranginya. Makanya pastikan kita di posisi yang benar saudara. Pastikan kita berada di pihak Tuhan, di jalurnya firman Tuhan. Maka saya percaya hari ini sekalipun itu jawaban belum sampai kepadamu, percayalah, cepat atau cepat jawaban doa itu akan datang dalam hidupmu. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, tetap konsisten, terus-menerus. Deklarasikan kebenaran Tuhan, deklarasikan kebesaran Tuhan, deklarasikan keajaiban Tuhan. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan terima kasih, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa memimpin hidupku, Allah yang menyertai jalanku, Allah yang membuka jalan bagiku, Allah pembuat mukjizat atas hidupku, Allah yang menyertai keluar masukku, Allah yang memberikan kemenangan hidupku, masa depanku penuh dengan pengharapan. Saya selalu deklarasikan itu dalam doa-doa saya saudara. Sekalipun mata jasmani saya melihat belum terjadi apa-apa, tapi saya percaya Allah yang ajaib itu sedang melakukan perkara yang besar atas hidup saya. Dan hari ini mengapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah karena kita hidup di dalam peperangan. Kita nggak nyerang aja diserang gitu saudara. Oke, kemudian yang nggak kalah penting lagi, di Yesaya 59 ayat 2, saudara nanti baca sendiri, itu dicatat yang menjadi pemisah antara kita sama Tuhan adalah setiap pelanggaran kita. Jadi pastikan benar-benar kita berusaha hidup sesuai firman Tuhan. Karena itu yang membuat doa-doa kita terhalang kalau kita sampai tidak hidup di dalam firman. Gitu. Makanya penting sekali untuk kita rajin baca firman supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Amin. Oke. Dan yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena doa membuat hati kita terus diperbaharui. Saudara, ketika datang ke hadapan Tuhan gak mungkin kita dengan sakit hati, kekecewaan, kepahitan yang terus-menerus akan tinggal dalam hati kita. Kita baca Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi, kalau kita nyimpan kepahitan, kekecewaan, rasa sakit, mungkin orang itu memang udah terlampau jahat dalam kehidupan, berat untuk bisa mengampuni. Tapi kalau kita nggak mengampuni saudara, kita nggak akan terima pengampunannya daripada Tuhan. Nah kalau kita aja nggak terima pengampunan daripada Tuhan, bagaimana kita bisa datang ke hadapan Tuhan melalui doa, masuk dalam tahtanya yang kudus? Setiap kali
ketika saya mau masuk ke hadapan Tuhan, saya selalu mengkoreksi hati saya. Tuhan, hari ini aku melakukan ini, melakukan itu, melakukan ono. Sorry. Hari ini aku melakukan sesuatu yang tidak benar, Tuhan. Hari ini aku menyimpang, Tuhan. Hari ini aku melakukan hal yang salah. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, kuduskan aku, layakkan aku di hadapan-Mu, Tuhan. Saya sebutkan semua. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Jadi saudara, kalau kita rajin berdoa, nggak mungkin kau hidup dalam kepahitan. Gak mungkin kau hidup dalam kekecewaan terus-menerus. Kecewa itu pasti, rasa sakit itu pasti muncul. Tapi ketika kamu berdoa di hadapan Tuhan, kamu berani datang ke hadapan Tuhan, nyembah Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kedahsyatan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan. Oh, engkau akan dapat satu perumpamaan. Setiap orang-orang yang jahat dalam hidupmu, pasti Tuhan akan ngomong, manusia akan mereka-rekakan yang jahat, tapi aku sanggup mengubahmu untuk mendatangkan kebaikan. Satu kali saudara, saya pernah mengalami suatu kondisi, saya pengen sekali mendapatkan A, pengen banget mendapatkan project A gitu ya, tapi nggak tahu saya di-assign-nya ke project B. Iya, itu saya rasanya gregetan, saya rasanya kecewa, bahkan saking kecewa saya akan berpikir, wah aku didepak dari project A ke project B kayak gitu ya. Dan saya rasanya sedih gitu ya, tapi saya nangis gitu. Saya nangis, saya datang ke hadapan Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Ya mau nggak mau rela kan saudara, harus rela ketika kita mau dapat A, Tuhan kasihnya B. Ya aku percaya Tuhan itu nggak pernah memberikan rancangan kecelakaan atas hidup kita. Nah satu kali di B, ya berusaha menikmati, suka nggak suka harus dinikmati, itu proses hidup. Hidup itu seperti itu, nggak 100% apapun yang terjadi itu mau-maunya kita. Terkadang kita harus ngedil dengan keadaan yang kita nggak suka, kita nggak seneng, tapi ya kita lakuin aja. Selama itu bukan sesuatu yang dosa, kita berusaha untuk mencintai hal itu. Dan satu kali ada kesempatan lagi saudara, untuk saya dipindah ke project A. Wow, saya dipindah ke project A, dan apa yang terjadi saudara? Saya bersyukur sekali pernah di project B. Karena ternyata di project B itu saya belajar banyak hal untuk bisa menyelesaikan project A. Jadi saya dapat pengalaman, saya dapat pengetahuan, saya dapat banyak hal yang saya nggak akan dapat kalau saya terus ada di A. Saya berpikir itu adalah sesuatu yang mengecewakan, itu sesuatu saya didepak, saya dilakukan tidak adil gitu ya. Tapi benar-benar firman Tuhan itu nggak pernah salah. Manusia boleh mereka-rekakan apa yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terjadi adalah ketika di project A, saya akan lebih excellent di sana. Saya akan lebih bisa menguasai apa yang di sana. Itu yang kedua. Makanya kenapa Anda harus berdoa? Karena doa itu membuat hati kita terus diperbaharui. Hati kita akan terus diperbarui, hati kita harus diperbarui, dicuci setiap kali kita berdoa itu pasti dicuci sama Tuhan. Jadi yang kotor-kotor, yang dosa, yang sakit, yang pahit, itu semua dipangkas gitu. Oke, yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa? Karena itu yang memampukan kita untuk tahan di dalam proses. Oke, memampukan kita untuk tahan di dalam proses. Kita baca Daniel 3. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Oke. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang jahat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, ini Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami satu yang namanya masa yang gak mudah ya. Saat semua orang disuruh menyembah, tapi dia gak menyembah dewa tuanku itu ya. Dan dia memilih apa? Bagi yang tidak menyembah dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego diizinkan Tuhan untuk masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Mungkin itu engkau, mungkin itu aku juga, saudara. Kita diperhadapkan Tuhan dalam kondisi yang gak mudah. Kenapa sih harus terjadi seperti ini? Kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa sih? Gitu. Kenapa tiba-tiba juga ekonomi jadi susah saat aku harus kuliah gitu ya? Kenapa mau bayar ini tiba-tiba nggak bisa? Kenapa suamiku harus kayak begini? Kenapa? Ada begitu banyak hal yang akhirnya kita mengalami satu yang namanya dapur perapiannya menyala-nyala itu. Kita diproses, kita dimasukkan dalam zona yang gak nyaman, kita mengalami sesuatu yang gak enak, kita mengalami sesuatu yang gak mudah gitu ya. Dan pengen juga menangis gitu ya, pengen juga teriak. Tapi satu hal yang luar biasa, kabar baiknya, waktu itu saudara, di sini ya, waktu itu saking marahnya si raja itu nyuruh ya, Raja Nebukadnezar itu geram dan marah gitu ya. Kok nggak taat sih orang ini sama aku kayak gitu. Kemudian dia menyuruh orang untuk membuat perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Wah, 7 kali lebih panas. Ya kalau justru itu, kalau dulu mungkin perapian bener-bener perapian ya menyala-nyala. Kalau sekarang mungkin proses hidup kita adalah kita diperhadapkan dalam keadaan dimana kita udah nggak tahan lagi. Itu nggak nyaman buat kita, itu menyedihkan buat kita, bikin kita menangis, kesakitannya itu luar biasa sekali saudara. Dan tapi satu hal, berjalanlah bersama Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berjalan bersama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Tuhan itu pemurah, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita menderita terlalu lama. Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menderita terlalu lama. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita akan berani taat. Dan semakin kita akan taat, Tuhan semakin gak tega sama kita. Makanya yang di dalam tungku perapian yang menyala-nyala bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang datang juga ke tempat itu melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka tidak mengalami kepanasan, mereka tidak terbakar oleh api yang menyala-nyala itu, perapian yang menghanguskan itu. Saudara, sama hidup kita juga, sekalipun hari ini keadaanmu berat, keadaanmu rumit dan sulit ya, sampai sulitnya sulit gitu ya, rumit, sulit, dan secara manusia sudah tidak ada harapan, secara manusia itu mustahil, secara manusia itu terlalu besar Tuhan, dan rasanya kita sudah tidak mampu lagi, kita nggak kuat lagi. Logika kita berpikir menyerah saja, logika kita berpikir, hati kita berkata, sudahlah, kamu nggak kuat bisa menghadapi ini, kamu menyerah saja, kamu ambil jalan pintas aja, kamu melakukan hal yang lain saja. Tapi saya mau katakan buat orang-orang yang berani berdiri sama Tuhan, orang yang taatnya sama Tuhan luar biasa, orang yang setia sama Tuhan, Tuhan lebih akan berani setia dalam kehidupan kita. Saudara ingat tentang kisahnya Ishak ya, Abraham dan Ishak. Saat Abraham diuji Tuhan, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Kemudian apa? Ya, hatinya hancurlah sebagai seorang Abraham ya. Tapi Abraham taat, karena Abraham tahu Tuhan gak mungkin ambil Ishak dalam hidupnya. Semakin Abraham taat, semakin Abraham tahu siapa Tuhannya, semakin Abraham berani taat. Kalau kita tahu siapa Tuhanmu,
Tuhanmu gak akan pernah berbuat jahat atas hidupmu. Tuhanmu tidak akan pernah melakukan satu hal yang akan merugikan hidupmu. Tuhanmu tidak akan melakukan satu hal yang akan memperburuk keadaanmu. Karena Tuhanmu adalah pengasih. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita tahan menderita. Itulah yang ketiga, doa itu membuat kita, memampukan kita untuk bisa bertahan dalam setiap proses. Dan ujung dari semuanya itu adalah kemenangan. Itulah saudara, 3 poin yang membuat kita untuk terus hidup dalam doa, karena kita tahu mengapa kita harus berdoa. Oke, inilah sharing dari saya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless.